Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Anissa Nursyah Fitri. Saat ini saya sedang berada di panorama Danau Kembar Kota Padang. Di wisata di pelosok seperti ini biasanya para pengunjung atau masyarakat itu pasti akan melakukan komunikasi dengan penduduk sekitar untuk kepentingan ya seperti ingin masuk atau parkir. Nah, jadi di sini saya akan bertanya-tanya mengenai bagaimana sih perkembangan bahasa Indonesia yang mereka miliki dan apakah ada kesulitan bagi para pengunjung ataupun para pendatang untuk berkomunikasi dengan penduduk asing. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber pengunjung panorama Danau Kembar Kota Padang. Jadi di sini saya akan sedikit bertanya. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Mbak Aca. Oke. Kita manggilnya Kak Aca aja ya, mumpung lagi di Padang. Jadi Kak Aca ini emang orang Padang asli atau pendatang atau hanya berkunjung? Pendatang Ya. Oke, sebelumnya tinggal di mana Kak Aca? Sebelumnya kalau untuk asalnya emang dari asalnya Minang, tapi udah lama tinggal di Bengkulu gitu loh. Oh, oke. Jadi di sini saya ingin bertanya sedikit tentang penggunaan bahasa di Padang ini. Karena biasanya di Padang ini kan orang menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Padang untuk berkomunikasi sehari-hari. Kalau untuk di Kota Padangnya sih dia memakai bahasa setengah Padang dan setengah bahasa Indonesia, kayak di Jaksel gitu kan Inggris sama Jakarta bahasa Indonesia gitu loh. Kalau di Padang tuh dia kombinasi bahasa daerah sama bahasa Indonesia. Oh, baiklah. Kalau di wisata-wisata seperti ini kan biasanya lebih penduduk asli ya. Itu untuk berkomunikasi dengan para pengunjung wisata seperti ini, mereka ada kesulitan sendiri nggak sih untuk berkomunikasi? Kalau untuk objek wisata yang letaknya jauh seperti ini, biasanya mereka lebih dominan memakai bahasa daerah daripada bahasa Indonesia. Soalnya masih keterbatasan mungkin pengucapan atau udah logatnya dari sana, jadi agak sedikit susah untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Oh, baiklah. Untuk wisata-wisata yang sejauh ini, kira-kira worth it nggak sih untuk dikunjungin? Kalau menurut saya sih worth it ya, dari perjalanannya yang sangat jauh terus dapat view kayak di belakang kayak gini, benar-benar worth it sih. Oke, terima kasih Kak. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu wisatawan dari panorama Danau Kembar Kota Padang. Dengan Mbak siapa? Dengan saya Marina Dwi Putri. Mbak, ini pengunjung wisatawan atau memang orang sini? Pengunjung. Oh, pengunjung. Jadi Mbak, di sini saya ingin sedikit bertanya tentang bagaimana sih cara komunikasi antara pengunjung dengan penduduk asli. Seperti yang kita tahu kan di sini wisata panorama Danau Kembar adalah salah satu wisata pelosok yang termasuk jauh dari Kota Padang. Jadi menurut Mbak, bagaimana cara berkomunikasi antara pengunjung dengan penduduk asli yang dominan menggunakan bahasa Padang? Pengunjung sini nggak terlalu bisa berbahasa Indonesia sih, dia terlalu mendalami bahasa Padang, jadi kita agak kesulitan untuk berbahasa Indonesia. Jadi Mbak, worth it nggak sih kira-kira wisata-wisata pelosok seperti ini? Karena seperti yang kita tahu wisata ini kan jauh sekali dari kota Padangnya ya. Itu menurut Mbak worth it nggak untuk dikunjungin? Ya lumayan sih untuk membayarkan lelah kita selama di perjalanan. Nggak mengecewakan. Oh, baiklah. Ada nggak sih harapan atau saran bagi para penduduk Kota Padang mengenai penggunaan bahasa Indonesia mereka seperti itu? Apakah bahasa Indonesia itu penting untuk mereka yang berada di pelosok seperti ini? Sebenarnya sih penting, tapi ya gimana ya, mereka kan udah terlalu mendalami bahasa Padang, jadi agak sulit untuk berbahasa Indonesianya gitu. Oh, baiklah. Terima kasih Mbak atas waktunya. Semoga hari-harinya menyenangkan. Oke. Itulah yang dapat saya laporkan pada hari ini. Anissa Nursyah Fitri, Panorama Danau Kembar Kota Padang melaporkan.